Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana Muhammadun ashraful a'rabi wal ajami Muhammadun khairu man yamshi ala qadami Ya Rabbi Mustafa lil maqasidana waghfir lana Muhammadun dzikruhu rawhul li anfusina Muhammadun syukruhu fardun ala umami Ya Rabbi Mustafa lil maqasidana waghfir lana Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi الفاتحة إلى حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى حضرة آبائه ولإخوانه من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والشهداء الصالحين والعلماء العاملين خصوصا سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح مشايخنا في الدين إبراهيم الإمام النووي ثم هذا هديتنا خصوصا إلى sebutkan hari keluarga masing-masing. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلاة تفتح علينا فتوح العارفين وتفقهنا بها في الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Ikuti sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك Ya Arhamar Rahimin. Alhamdulillah, puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana di pagi hari yang penuh berkah ini Allah masih berikan kita kemudahan, Allah masih berikan kita kesehatan untuk bisa hadir di tempat ini dalam rangka menghidupkan majelis ilmu
Mudah-mudahan langkah kaki kita ke tempat ini senantiasa mendatangkan ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan sebab digugurkan semua dosa-dosa kita. Allah angkat penyakit zahir dan batin kita, dan mudah-mudahan kita semua wafat dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan juga para sahabatnya ila yaumil qiyamah. Para hadirin dan hadirat jamaah Masjid Al-Muhajirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini insyaallah kita akan kembali lanjutkan daripada ta'lim kita. Dan pada hari ini insyaallah kita akan sedikit membahas satu kitab, yaitu kitab Riyadhus Shalihin yang disusun oleh Syekh Al-Imam An-Nawawi dari beberapa hadis-hadis. Yang pada hari ini kita akan mengangkat satu tema yang ringan tapi pelaksanaannya cukup berat, di mana tema kita adalah agama itu nasihat, sesuai dengan bab yang akan kita buka, di mana di bab ini Syekh Al-Imam An-Nawawi membuka dengan satu bab. Kita akan baca babnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Babun fil nasihati. Ini bab menjelaskan tentang apa itu nasihat. Kalimat nasihat di dalam ayat Al-Quran memiliki banyak persamaan, memiliki banyak kalimat-kalimat yang maknanya sama. Namun intinya adalah an-nasihat di sini, sebagaimana yang dikatakan oleh beberapa ulama. Saya ambil dari salah satu kitab, di mana nasihat itu menurut Syekh Al-Imam Khattabi di dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, kata beliau, kalimatun yu'abbaru biha an jumlatin hiya iradatul khairi lil mansuhi lahu. Yaitu satu kalimat yang isi kandungan di dalamnya itu memiliki satu maksud dan tujuan adalah iradatul khair, menghendakinya satu kebaikan, ilal mansuhi lahu, kepada orang-orang yang dinasehati. Jadi satu keinginan dalam diri kita mengingatkan saudara-saudara kita dalam bentuk apapun, baik itu dengan nasihat lisan ataupun dengan nasihat-nasihat bentuk yang lainnya. Di muqaddimah bab ini Syekh Al-Imam An-Nawawi mengawali dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat ayat 10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum. Kata Allah, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara, maka damaikanlah kalau di antara kita terjadi perselisihan. Kenapa ayat ini dimasukkan di pembahasan yang pertama, para hadirin sekalian? Karena hakikat nasihat yang kita sampaikan kepada saudara kita adalah bentuk kecintaan kita kepada saudara kita. Ya. Di dalam hadis Rasulullah yang lain yang berkaitan dengan hak-hak seorang muslim dijelaskan. Ya. Apa kata Rasulullah SAW? Hakul muslim alal muslim sittun. Nah, ini hari ini kita belajar tentang hak-hak saudara kita. Karena memang hadis tentang ini cukup banyak dan ini harus kita bahas.
Karena saat ini kita sedang menghadapi krisis ya. Krisis dengan saudara-saudara kita, dari mulai krisis kepercayaan kita kepada saudara kita sampai kepada krisis perpecahan internal. Apa kata Rasulullah SAW? Kalau kita ingin menaikkan hak saudara-saudara kita, yang pertama diantaranya idza laqitahu fasallim alaihi. Kalau kita berjumpa, bertemu dengan saudara kita, maka ucapkanlah salam. Afsus salam. Jangan kalau kita ketemu saudara kita diam, udah diam aja, senyum juga enggak. Padahal satu masjid sering ketemu, sholat bareng kan begitu. Kita ucapkan salam, kenapa? Dalam kalimat salam itu mengandung doa yang maha dahsyat. Kalau orang yang belum beriman itu ngucapin salamnya selamat pagi, selamat sore, selamat siang kan begitu. Tapi kalau orang Islam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu komplit banget itu doa, betul? Komplit. Lah kalau selamat pagi, sorenya selamat nggak? Belum tentu, benar nggak? Selamat sore, malamnya selamat nggak? Belum tentu. Ditambah lagi berkah. Minta selamat, didoain berkah, itu kan dahsyat. Jadi salam ini udah paling the bestnya lah. Cuman saya di negeri kita ini kurang membudaya, kurang mentradisi. Kalau ada orang mengucapkan salam, wah ini jangan begitu. Udah ada suuzonnya juga dikit kan. Ini kalau bukan orang harokah dakwah, tak biasa salam-salam begitu kan. Kiss baik. Dekat. Iya. Saya juga di Mesir ingat banget itu tradisi salam itu di Timur Tengah ya, karena memang bahasa mereka. Cuman kayaknya munculnya tulus gitu, sampai masuk ke angkot tadi assalamualaikum. Kita ada orang masuk angkot assalamualaikum? Enggak. Jarang lah sekalipun ada. Ada bro. Iya kan? Masuk kantor. Assalamualaikum masuk angkot udah biasa itu. Karena memang afsus salam, karena salam itu bagian dari kita menebar mahabbah, kecintaan kepada saudara-saudara kita. Kemudian yang kedua, wa idza da'aka fa'ajibhu. Kalau ada saudara kita yang mengundang kita, apapun bentuk undangannya, ya selagi mengundang kebaikan ya, bukan kemaksiatan, maka jawab atau hadiri undangan tersebut. Dan yang ketiga kata Rasulullah, fa idza stansahaka fansuhalahu. Kalau kita diminta untuk menasehati, maka nasehati saudara kita. Ya, ini penting, Pak. Maaf, kondisi sekarang kita sudah dicuci otak kita dengan husnul fikir, di mana ya kalau kita menasehati orang seakan-akan kita membuktikan bahwa kita lebih baik dari mereka, sehingga muncul dalam diri kita takut enggak nasehatin orang. Kenapa? Takut dimarahin. Kita nasihatin tapi belum nasihatin gua, lu aja belum bener gitu. Iya. Ini terjadi, Pak. Padahal saling menasihati itu adalah merupakan wasilah kita untuk amar ma'ruf nahi munkar kan begitu. Betul? Jadi nggak bisa dipungkiri, Pak. Kita punya anak, kita punya istri, sebagai seorang imam, kalau kita tidak pernah menasihati mereka, masya Allah, tanggung jawab kita nanti di hadapan Allah besar, Pak. Bagaimana kisah seorang ayah yang terhalang masuk ke surga ketika melihat anaknya masuk ke neraka, ketika melihat istrinya masuk ke neraka, apa kata mereka? Ayah dulu gak pernah menasihati kami. Ketika kami maksiat, dibiarkan kami maksiat. Kenapa? Karena hidup kami sudah masing-masing. Bahkan untuk duduk makan di satu meja saja sulit. Padahal nanti kita punya tanggung jawab ke mereka. Bagaimana hasilnya mereka, anak kita, keluarga kita ada di tangan kita sebagai seorang imam, sebagai seorang kepala keluarga. Kalau kita tidak mampu lisan kita untuk menasihati, bagaimana mereka? Karena mereka adalah orang-orang yang memerlukan pengayoman kita, memerlukan bimbingan kita sebagai seorang ayah. Makanya ini masuk ke dalam di antara poin yang ketiga, hak-hak seorang muslim. Bahkan ada satu makalah menurut Imam Ali karramallahu wajhah,
kezaliman yang saat ini terjadi, kemungkaran yang saat ini terjadi bukan disebabkan karena banyaknya orang-orang jahat, tapi disebabkan karena diamnya orang-orang yang soleh, diamnya orang-orang yang benar ketika dia melihat kemungkaran di depan matanya. Itu yang jadi masalah, Pak. Kalau yang namanya orang jahat di mana-mana pasti ada, betul? Ya, nggak hanya di negara Muslim, Pak. Kalau dikatakan orang Islam ini di Indonesia banyak yang melakukan kemungkaran, ya karena kita mayoritas. Coba lihat di negara lain, ya kan? Yang mereka non Muslim di sana, kira-kira yang banyak kemungkaran orang Muslim atau bukan? Kan seperti itu. Kemungkaran selalu ada, kejahatan selalu ada. Namun salah satu penyebabnya adalah dikarenakan banyak orang-orang yang saleh, orang yang benar diam ketika melihat kemungkaran. Ya, ini bagian dari ghirah semangat kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Ya, karena inilah bagian dari sumber permasalahan umat Islam di akhir zaman. Kita sulit untuk mendengarkan saudara-saudara kita karena faktor-faktor tadinya. Wa idza antishafa hamidahu wa idza marida fa'udhu wa idza mata fattaba'u fa'atba'u. Termasuk kalau kita bersin, ya, ucapkan doa. Kalau saudara kita bersin, alhamdulillah. Jawabannya apa? Ya alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Terus jawabannya lagi? Ya alhamdulillah. Jawabannya lagi? Ya sudahlah. Ya sudahlah. Lamaan bersin. Doain belum. Ya sudahlah. Maaf canda ya. Wa idza marida, kalau sakit fa'udhu, ya, datangi orang-orang yang sakit itu dalam rangka kita menggembirakan mereka. Makanya kalau datangin orang sakit juga ada adatnya, ya. Jangan datang ke rumah orang yang sakit, udah sakit sekian lama. Mestinya kita menghibur. Jangan bilang datang-datang, oh ini kemarin tetangga saya sakit begini, nggak lama ini. 3 hari tetangga Pak. Langsung ya. Ini tidak pernah lihat orang sakit ya. Ada yang gitu, pasti kan. Bercanda dia, bercanda nggak serius. Ya. Sampai adab-adab kita mengunjungi orang yang sakit aja ada, ya kan? Walaupun orang yang sakit nggak mungkin makan buah-buahan yang kita bawa, apalagi buah-buahan yang keras jenis apel, makanya nggak makan. Cuman kan paling ini kita tidak perlu suruh. Kita yakin nggak bakal dimakan orang yang sakit, yang makan yang nungguin kan gitu. Betul. Tapi kan tidak harus suruh. Itu yang penting. Walaupun nggak dimakan, tapi orang itu udah senang kan. Ya. Jangan kita datang, udah datang ke rumah sakit nggak bawa apa-apa, gitu. Udah untung didatengin ya. Wa idza mata fa'atba'ahu, dan yang ketiga, kalau ada saudara kita yang meninggal maka ikutilah jenazah, antar itu jenazah sampai kepada kuburannya. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut kepada ayat berikutnya yang disampaikan oleh Allah dalam bab ini. Salah satunya adalah ketika Nabiullah Nuh alaihi salam ditanya oleh umatnya. Apa yang dijawab oleh Nuh ketika ditanya oleh umatnya, "Hai Nuh, ngapain kamu nasihatin orang?" Maka kemudian Nabi Nuh menjawab, "Wa ansahalakum." Dan dalam riwayat yang lain, ya, "Wa ansahalakum" itu maksudnya Nabi Nuh ini cuma nyampein gitu. Dan di ayat sebelumnya Allah berfirman, "Ubalighukum risalati rabbi wa ansahalakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun." Ketika Nabi Nuh ditanya, ngapain sih ngajak-ngajak orang ngumpul di kapal, ya kan? Ini kan satu pekerjaan yang kalau kayak kita ini orang khawariqul lil adat. Enggak turun hujan, enggak turun apa-apa kok bikin kapal. Ini sebelum kejadian ya, Pak. Sebelum kejadian. Maka kata Nabi Nuh, "Ubalighukum risalati rabbi." Saya ini cuma menyampaikan satu pesan bahwa nanti akan ada peristiwa besar, akan terjadi banjir besar. Wa ansahalakum, dan saya nasihati buat kalian. Wa a'lamu minallah, dan apa yang saya tahu ini dari Allah. Ma la ta'lamun, dari apa-apa yang kalian nggak tahu. Nah, di sini Nabi Nuh memposisikan dirinya sebagai seorang hamba.
Artinya apa? Ketika dia mengatakan saya cuma nasihatin doang, terserah ente mau ngikutin enggak ada urusan sama saya, begitu. Makanya di antara adab kita menasihati salah satunya adalah kedepankan bukan diri kita, tapi kedepankan Allah. Salah satu cara yang terbaik kalau kita menasihati, sering kita dengar kan, ada ustadz yang misalkan habis ceramah, kalau ada yang baiknya semata-mata dari Allah. Kalau ada yang buruk, ada kata-kata yang menyakitkan atau kurang sesuai, maka itu adalah kelemahan saya sendiri, kan begitu. Nah, ini bagian dari tertib bagaimana ketika kita menyampaikan nasihat tersebut, kita berada di posisi bahwa kita ini sedang penuh dengan bimbingan Allah, meskipun kita orang yang sering menasehati. Makanya yang paling mantap ketika kita menasehati, selipkan di situ doa. Ya. Kita nasihatin anak yang punya kekuasaan dengan hati anak, hati istri kita siapa Pak? Allah. Kita cuma nasihati. Kalau misalkan dia nggak mau, masih ngeblinger dengan nasihat kita, udah serahin sama Allah. Malu-malu minta, ya Allah saya sudah sampaikan ya Allah. Seandainya anak saya masih belum berubah, istri saya masih belum berubah dengan nasihat yang saya sampaikan, wa ufawwidu amri ilaik. Aku serahkan urusanku kepadamu ya Allah. Begitu. Makanya kalau urusan hidayah atau perbaikan orang yang kita nasihati bukan urusan kita, itu adalah urusan Allah. Innaka lan tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sekali-kali hai Muhammad, engkau tidak akan pernah berhasil untuk memberikan hidayah kepada siapapun orang yang kau cintai, akan tetapi hanya aku yang mampu memberikan hidayah tersebut. Ya. Jadi seperti itu. Jadi di posisi Nabi Nuh termasuk Nabi Hud di dalam ayat selanjutnya, yaitu wa ana lakum nasihun amin. Jadi posisi para nabi ini hanya sekedar menyampaikan. Mereka sadar bahwa ini semua adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masuk kepada hadis yang pertama, di mana di hadis ini diriwayatkan oleh salah seorang sahabat, an Abi Ruqayyah ibni Tamim ibni Dari Ausid ad-Dari, ya, atau dikenal dengan Tamim ad-Dari. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya Rasulullah bersabda, ad-dinun nasihah, agama itu nasihat. Qulna liman ya Rasulullah? Qala, buat siapa ini nasihat ya Rasulullah? Rasulullah bersabda, lillahi, untuk Allah, wali kitabihi, dan untuk kitab-kitabnya, wali rasulihi, dan juga untuk rasul-rasulnya, wali a'immatil muslimin, termasuk untuk para pemimpin-pemimpin muslim, wa ammatihim, dan juga orang-orang mukmin yang lainnya. Ya. A'immah di sini adalah pemimpin, mereka yang diberikan amanah untuk memimpin dari mulai level bawah sampai level yang tertinggi, wa ammatihim, dan termasuk adalah orang-orang yang umum, orang-orang biasa. Orang yang meriwayatkan hadis ini seorang sahabiah yang bernama Ruqayyah Tamim bin Aus ad-Dari. Beliau ini seseorang yang berkebangsaan Palestina, yang wafat pada tahun 40 Hijriah, dan beliau pernah berjumpa dengan Rasulullah SAW. Salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Tamim ad-Dari ini, beliau hanya meriwayatkan 9 hadis saja. Satu hadis ini yang paling the bestnya. Jadi sahabat itu Pak, di dalam meriwayatkan hadis ada skala prioritas. Jadi ada sahabat-sahabat yang memang meriwayatkan hadis-hadis, kalau kayak kita the best sellernya, ya, hadis-hadis yang memang paling bagus ya dari sisi makna dan juga dari kata-kata, termasuk ini termasuk hadis the bestnya Tamim ad-Dari, yang di dalam beberapa kitab ini, dalam kitab Sahih Muslim, ya, dalam Kutubus Sittah itu hanya sekitar 8 hadis yang diriwayatkan oleh beliau, dari mulai Sahih Bukhari, Imam Muslim, Imam Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, dan juga Imam Baihaqi. Di dalam kalimat ad-dinun nasihah, di sini kalimat, ya,
Pernah saya jelaskan, Rasulullah SAW diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kelebihan yang disebut dengan jawami'ul kalim. Apa itu jawami'ul kalim? Jawami'ul kalim adalah kemampuan Rasulullah untuk merangkum berbagai macam aktivitas, berbagai macam amal-amal soleh dalam satu kata. Ingat dulu saya pernah sampaikan satu hadis, Qul amantu billah tsumma istaqim. Rasulullah katakan, ketika ada sahabat yang bertanya kepada beliau tentang satu amalan yang kalau aku melakukan maka aku nggak akan bertanya kepada yang lainnya, maka kata Rasulullah, Qul amantu billah tsumma istaqim. Kalimat tsumma istaqim di sini simple, padat. Ini namanya jawami'ul kalim, ya. Merangkum, mempersingkat kata yang di dalamnya berbagai makna. Dalam kalimat istiqamah mengandung takwa, mengandung sabar, mengandung syukur, mengandung tawakal, dan juga sifat-sifat yang lainnya. Sama dengan an-nasihat di sini. Bukan berarti agama itu hanya nasihat, tidak. Agama itu ada syariah, ada muamalah, ya kan? Itu kandungan daripada agama. Seperti dalam hadis yang lain, ketika Rasulullah bersabda tentang proses haji. Apa yang dikatakan Rasulullah? Al-Hajju Arafah. Haji itu adalah puncaknya di padang Arafah. Tapi bukan berarti Rasulullah ingin menyampaikan bahwa haji itu Arafah saja. Tidak. Tapi haji itu puncaknya Arafah. Ibadah yang lainnya ada. Dari mulai mabit di Musdalifah, melontar jumrah, ula, wusta, dan Aqabah, kemudian nanti mabit di Mina. Ini bagian rangkaian-rangkaian haji, hanya puncaknya adalah Al-Hajju Arafah. Nah, ini kelebihan yang dimiliki oleh baginda Rasulullah SAW di dalam merangkum kalimat-kalimat atau kata dari kata yang banyak menjadi kata yang simple. Di dalam bahasa Arab, kalimat an-nasihah ini mengandung makna nadhifun, mengandung makna safi, ya, mengandung makna khalis yang artinya bersih suci. Maksudnya apa? Para hadirin sekalian, orang yang sedang berusaha belajar menasihati orang lain, hakikatnya dia sedang membersihkan dirinya. Ya, karena nasihat itu hakikatnya adalah menasihati diri sendiri, bukan hanya menasihati orang lain. Maksudnya supaya dirinya bersih, orang lain juga bersih, dan begitu. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, an-nasihah di sini bermakna merampatnya sesuatu dengan tanpa ada jarak. Rapat, ada rapat yang ada jarak, ada rapat yang tanpa jarak. Ini saking rapatnya gitu ya. Ini lemnya bukan lem iPhone, tapi lem besi. Kalau lem iPhone kan bisa dikelep ya, tapi kalau lem besi udah paten ya. Apalagi kalau kita ngelem kayu kan, itu namanya an-nasihah. Makanya di dalam hadis ini disebutkan, ya, kan sahabat nanya, kok agama nasihat? Emang kenapa ya Rasulullah? Kok agama disebut nasihat? Maka ketika Rasulullah jawab lillahi wa li rasulihi wa li kitabihi, dijawab ini oleh Rasulullah SAW. Rasulullah jelaskan, ini kepintaran Rasulullah yang kedua. Beliau ini sering kali bisa mancing pikiran kita sahabat untuk berpikir. Kalau dalam ilmu pedagogik itu adalah yang namanya stimulus dan respon. Ya, seorang guru akan dikatakan sukses berhasil ketika dia mampu memberikan stimulus kepada murid-muridnya dengan harapan muridnya bisa merespon. Ya, itu kan guru yang hebat yang begini kan ya. Jadi muridnya gak cuma dengerin doang, tapi dia mampu mengungkapkan kata-kata, mengungkapkan kalimat-kalimat yang mengundang muridnya itu berpikir, oh kenapa? Sama seperti yang dilakukan Rasulullah. Agama itu nasihat. Kok nasihat? Nasihat buat siapa? Kan begitu muncul. Nah, ini bagian dari teori pembelajaran, ya, proses tarbiyah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Makanya seorang guru itu harus punya skill seperti itu. Dia mampu memberikan stimulus-stimulus yang nantinya menjadi respon dari murid-muridnya. Jangan cuma sekedar sami'na wa ata'na, ya, tapi dia mampu kritis gitu, kritis dalam porsinya. Kalau anak muda sekarang kritisnya kebablasan ini ya. Saking kritisnya, guru dikritisin. Kalau dimarahin, diancam sama dia. Ya.
Itu bukan kritis, ini keterlaluan. Nah, kita kadang-kadang jadi guru suka bingung gitu ya. Kita mau sentil ini bocah, takut nanti dimasuk media gitu. Ya. Padahal dulu kita Pak terus terang, kita ini berhasil karena didikan guru-guru kita yang rada-rada galak, benar ya? Betul ya? Saya pernah dulu ngaji dengan seorang guru Quran namanya Kiai Abbas ya, itu bagus Abbas itu. Itu beliau kalau ngajarin Quran Pak galaknya setengah mati. Jarang orang yang ngaji sama dia itu bertahan lama, jarang. 1 kali 2 kali pertemuan besoknya kapok. Kenapa sih dimarahin? Tapi saya waktu itu merasakan yang berbeda Pak. Walaupun kita dimarahin, kok kadang-kadang ketika dimarahin itu, maaf ya, dia punya tongkat, sampai tongkat tuh bisa sampai ke mulut gitu. Bukan yang masuk, cuman ini benerin ya, posisi pot begini, pot gitu kan. Kan biasa orang belajar makan kan begitu. Anehnya tuh kalau tongkat lain tuh cepat bisa. Iya kan? Jadi saya suka ambil kesimpulan. Kadang-kadang guru galak itu bikin kita cepat bisa sebetulnya. Betul kan? Iya. Guru yang slow, ya kita nggak ada punya deket, stimulusnya kurang, benar kan? Tapi kalau yang galak, ini kenapa belajar makhluk nggak beres-beres? Ya? Besoknya di rumah dia pegang kaca kan, dia benerin itu sendiri sampai dia bisa itu. Jadi sebetulnya pola pendidikan yang agak galak itu perlu, ya. Karena bagaimanapun ya Rasulullah sendiri ya, punya pola seperti itu, tapi yang jelas proporsional. Kalau memang kita melihat anak kita nakal saatnya memang harus dipukul, sampai dalam satu hadis kalau anak kita nggak sholat harus dipukul, itu kan bagian dari sebuah proses tarbiyah kan, bukan kekejaman, bukan Pak. Iya. Saya ingat dulu kalau saya nggak dipukulin kakinya gara-gara kita pulang main bola sampai maghrib, mungkin kita nggak pernah ya main bola terus kan, nggak ingat mau pesantren, asbab sudah dipukulin kaki kita mau pesantren, kenapa? Karena nggak betah di rumah. Subhanallah nggak betah di rumah, orang tua kita galak, bikin kita jadi mandiri kan begitu. Ini satu konsep tarbiyah yang nggak bisa kita lepas, tapi proporsional saja. Makanya proses-proses itu kita mesti jalani bagian dari wujud mewujudkan nasihat pada anak-anak kita dengan proses. Di dalam hadis ini, lillah di sini kan tadi sahabat bertanya, 5 ya Rasulullah buat siapa yang nasihat? Dalam satu tafsir dikatakan, tafsir hadis di sini, sihatul i'tiqad lahu bil wahdaniyah. Maksudnya bahwa ketika kita menjadikan agama itu nasihat untuk Allah, maka di sini maksudnya adalah nasihat supaya kita memiliki akidah yang lurus, memiliki yang yakin yang kuat kepada Allah. Kemudian yang kedua, dikitabihi, untuk kitab-kitab Allah itu apa? Al-iman bihi wal amalu bima fihi. Kita meyakini kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi dan para rasul bukan hanya sekedar meyakini, tapi juga kita mengamalkan daripada ajaran-ajaran kitab tersebut, yaitu Al-Qur'an Karim. Wa li rasulihi at-tasdiqu bi nubuwwatihi wa badlu ta'ati bima amara bihi. Nasihat buat rasulnya seperti apa? Yaitu membenarkan daripada kenabian-kenabian yang diturunkan dan berusaha untuk maksimal mentaati para nabi tersebut, yakni mentaati ajaran-ajarannya. Karena dari semua kitab yang diturunkan Allah kepada para nabi, satu Pak ajarannya, ajaran tauhid. Ya, karena banyak penyimpangan sehingga muncullah ada trinitas dan lain sebagainya yang sebetulnya Nabi Isa nggak pernah ngajarin itu. Ya, karena syahwat nafsu manusia sehingga merubah konsep dasar daripada kitab Injil yang yakin kepada Allah menjadi yakin kepada 3, Tuhan Anak, Tuhan Ruhul Kudus, ya, seperti itu ya. Sehingga akhirnya di sinilah muncul kerancuan. Padahal isinya satu, kitab itu mengajarkan kepada monoteisme. Kemudian wali a'immatil muslimina fata'atuhum fil haqqi. Yang dimaksud nasihat untuk pemimpin-pemimpin di sini adalah berusaha taatnya mereka untuk melakukan kebaikan. Nah, ini PR besar buat pemimpin. Makanya seorang pemimpin itu harus dekat dengan orang yang rajin menasihati. Dekat dengan siapa Pak? Dengan ulama, dengan orang-orang soleh.
Dari mulai level pemimpin tingkat RT, RW, lurah sampai presiden, mereka adalah orang-orang yang ditiru oleh umat, Pak. Nggak bisa dipungkiri. Bapak-bapak yang jadi RT saja, maaf, orang masih ngelihat. Kalau kerja bakti, RT datang apa enggak kan begitu. Kalau RT nggak datang, RT-nya aja nggak datang, gimana kita mau datang kan begitu. Sampai begitu, Pak. Apalagi level-level presiden, level-level calon-calon presiden, kan itu kan kelihatan banget ya. Kalau ada calon presiden yang menurut kita, ya Allah, masih belum pantas jadi calon presiden, kita juga merasa, kok kayaknya begini amat orang-orang yang memimpin negeri ratusan juta ini, seperti kita nggak punya karakter pemimpin yang lebih baik kan begitu. Karena jadi pemimpin ini berat, Pak. Sampai ada satu makalah mengatakan khairul umara fi babil ulama, sebaik-baiknya umara adalah orang mereka yang selalu dekat dengan ulama. Kenapa? Karena umara ini kepengen terus dinasihati sama ulama. Jadi kalau kita punya pemimpin dekat dengan ulama, insya Allah dia bagian dari orang-orang yang mau dinasihati dan mau jadi orang yang lebih baik, kan begitu. Betul. Dekat sama ulama, ada masalah hadir ulama. Jangankan mereka, Pak, kita juga perlu, Pak. Kehadiran orang-orang yang menasihati kita. Saya yakin bapak-bapak semua punya orang-orang yang kita pegang dalam hidup kita. Entah itu guru besar kita atau siapapun yang kita sering minta nasihatnya. Yaitu, kan ini bagian dari proses yang sedang kita jalani dalam rangka apa? Dalam rangka kita memperbaiki diri kita. Wa syarrul ulama fi babil umara. Seburuk-buruknya ulama yang adanya di pintu penguasa. Bentar-bentar ke istana negara, ikut jamuan makan, ya kan? Udah selesai jamuan makan, besokannya udah berubah. Yang tadinya haram jadi dikit-dikit haram, ujung-ujungnya halal, tuh begitu. Alhamdulillah. Ya emang ini fitnah, Pak. Fitnah hidaman seperti itu. Ya, bahkan ulama pun tidak lepas daripada kondisi-kondisi yang seperti itu, kondisi-kondisi dilematis. Ya, makanya ya mudah-mudahan ulama-ulama kita dibenerin oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita juga benar. Amin. Kalau ulamanya nggak benar, bagaimana kita mau benar? Wa amatil muslimina, dan termasuk adalah untuk orang-orang muslim. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahabba ibadallahi ila Allah alladziina yuhibbuna Allah ila ibadihi wa yuhibbuna ibadallahi bin nasiha. Kata Rasulullah bahwa sesungguhnya hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah adalah mereka yang mencintai Allah dan mencintai hamba-hamba Allah. Wa yuhibbuna ibadallahi bin nasihati, dan di antara satu ciri tanda bahwa kita cinta dengan saudara kita adalah dengan saling menasehati. Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam satu kitabnya ada satu makalah yang cukup bagus sebagai satu koridor dalam menasehati. Man abbara min bisati ihsanihi, barang siapa yang dia memberi nasihat kepada orang lain, yang mencerminkan bahwa dirinya tidak memiliki kekuatan dalam menasihati tersebut, maka nanti ketika nasihatnya salah, dia akan terlepas. Karena dia sudah berlepas diri dan dia serahkan sepenuhnya kepada Allah. Wa man abbara min bisati ihsanillahi ilaihi, maka ketika orang menasihati namun tidak bergantung kepada Allah, ketika nasihatnya tidak maslahah bikin madarat, maka orang ini akan sulit untuk berubah. Maka ada orang yang nasihatin ngotot, jadi merasa dirinya paling benar. Ya, makanya itu harus diseimbangkan. Dan asyurutun nasihat, di antara syarat-syarat kita menasihati adalah yang pertama, jadikan nasihat yang keluar dari lisan kita adalah dilandasi dengan ikhlasun niat. Niat yang ikhlas karena Allah. Karena nggak bisa dipungkiri ketajaman lidah kita ini diantaranya adalah karena keikhlasan kita dalam berbicara. Mungkin kita bisa membandingkan guru-guru kita. Ada guru yang kayaknya nasihatnya itu mantap, gitu, jelek ke hati. Ada yang kadang-kadang ngomongnya banyak tapi kayaknya nggak berbekas di hati, karena kita di faktor keikhlasan.
Kemudian yang kedua, mutabiqan bi syariatil islamiyah. Hendaknya nasihat yang kita sampaikan ini kaitkan dengan syariat Islam. Kenapa, Pak? Kalau ada muatan syariat Islam di dalamnya, ada ayat-ayat Al-Qur'an, ada hadis Rasulullah, maka di sini punya nilai ibadah. Berbeda dengan konsep menasihati ketika kita menjadi konsultan di sebuah perusahaan. Kalau konsultan sebuah perusahaan, targetnya adalah bagaimana perusahaan itu untung, benar ya? Kurang bisa kita mengkaitkan dengan agama, sulit. Paling kalau mengkondisikan karyawan bisa, tapi kalau yang namanya nasihat berkaitan dengan bisnis, dengan usaha, yaitu hampir dipastikan tidak berkaitan dengan agama. Jadi kaitkan nasihat kita dengan agama. Kemudian yang berikutnya, bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Hendaknya kita menasihati orang dengan hikmah. Kenapa orang yang menasihati dengan hikmah itu kadang-kadang di situ masya Allah lebih dahsyat, Pak, dibandingkan orang yang menasihati dengan lisan. Satu ketika Sayyidina Imam Al-Husain dan Sayyidina Imam Al-Hasan cucu Rasulullah, pernah beliau melihat ada orang yang wudunya salah. Ketika melihat orang yang wudunya salah, ini Hasan Husain kong kali kong. Yuk, kita wudu bareng-bareng. Ntar ente ngeliat wudu saya benar apa enggak? Gitu. Nah, Sayyidina Hasan kemudian yang wudu, Sayyidina Husain yang ngeliat. Pas wudu, persis wudunya di samping orang yang wudunya salah. Lah orang yang wudunya salah ngeliatin, nah wudu saya berantakan. Pas ngeliat wudunya Sayyidina Husain. Ini sebetulnya ingin menasihati orang yang salah kan? Tapi caranya mantap nggak dong? Bagus kan? Tanpa harus menyakiti. Dia kan nggak negur langsung, Pak, orang yang salah wudunya. Cuman di depan dia ditunjukin ini wudu yang benar. Sayyidina Husain bilang, oh ya udah cakep wudu kamu. Lah orang yang sampingnya, waduh wudu saya salah semua. Nah ini salah satu cara menasihati yang disebut dengan bil hikmah. Dari mana hikmah ini kita dapat? Allah kasih hikmah tersebut kepada diri kita. Yu'til hikmata may yasha. Allah memberikan hikmah kepada hamba-hambanya dengan sebab apa? Dengan sebab riyadhah, dengan sebab tarbiyah, dengan sebab mujahadah. Allah kasih hikmah. Oh, ini nasihatin orang. Walaupun kita nggak ngomong, udah ke masjid aja. Nanti juga anak kita bakalan ikut 2-3 kali kita nggak ngomong, Pak. Ya anak aku penasaran, Bapak mau mana sih? Ke masjid. Ikut, Pak. Nah, gitu. Hikmah saja walaupun kita belum ngomong. Tapi kalau sudah masuk kepada tahapan kita menghadapi orang-orang yang agak sulit, masuk kepada mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Dan kalau perlu kita berdebat tapi dengan cara yang baik. Kemudian yang berikutnya, hendaknya adab dalam menasihati, nasihatilah orang di dalam kondisi-kondisi yang pas, ya. Rahasia tersembunyi, karena ada orang yang nggak mau langsung dinasihati di depan umum, Pak, benar nggak? Sayyidina Ali kan pernah dalam satu makalahnya, kalau engkau ingin menasihatiku, tolong nasihati jangan di depan umum. Termasuk Imam Syafi'i juga begitu. Ya. Jadi beliau ini orang-orang yang nggak mau dinasihati di depan umum, datang atau panggil saya kan begitu. Kita ngobrol bareng. Kenapa? Karena kadang-kadang ketika kita menasihati di depan umum, ada muncul di situ ujub. Ada muncul keinginan ingin menjatuhkan orang tersebut. Betul nggak? Ya, kalau yang murni kita nggak begitu. Bahkan dengan doa pun kalau kita istiqomah, ya insya Allah orang itu bisa berdoa. Ya, makanya kondisikan nasihat itu dengan kondisi-kondisi tertentu. Ya, cari waktu-waktu yang pas. Ya. Kemudian jangan memaksa. Orang nasihatin maksa, kita nasihatin sampai aja, mau silakan enggak ya udah, gitu kan. Bahasa kita begitu. Tapi tetap ketika kita ngomong ya udah, dalam hati kita ngedoain orang tersebut. Ya. Ini bagian dalam orang-orang yang selalu menasehati seperti yang pernah dilakukan oleh Sayyidina Hasan dan Husain. Di dalam makalah yang lain, Syekh Al-Imam Ibnu Athaillah pernah menyampaikan satu makalah lagi, kullu kalamin yabruzu alaihi kiswatul qalbi alladhi minhu baraza. Setiap perkataan yang keluar dari mulut kita dalam bentuk nasihat,
dan di situ punya peranan hati, Pak. Ya. Jadi hati orang yang menasihati itu punya peranan di situ. Makanya kadang-kadang ketika kita menasihati orang, timbal baliknya itu macam-macam. Ada yang terima, ada yang sepertinya ragu-ragu kan begitu. Karena ini kata beliau mencerminkan keadaan hati kita. Jadi semakin kita ingin memperbaiki nasihat kita, maka perbaikilah keadaan hati kita. Man udina lahu fi ta'biri fahimtu fi masami'il khalqi ibaratuhu, kata beliau. Siapa orang yang diizinkan oleh Allah untuk menyampaikan kebaikan, kalam-kalam yang baik, kalam-kalam thayyibah, maka nanti Allah akan bukakan masami'il khalqi ibaratuhu. Orang yang mendekatnya akan diberikan oleh Allah untuk mudah memahami perkataan orang tersebut, mudah untuk memahami nasihat daripada orang tersebut. Nah, ini bagian dari adab-adab dalam kita menasihati. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nasihat ini sekarang bukan hanya yang sifatnya orang mengarah kepada kebaikan. Ya. Bahkan sekarang kecenderungan orang menasihati tapi ada isinya racun. Ya. Ini yang perlu kita waspadai. Orang sepintas seperti menasihati tapi dalamnya isinya racun. Maksudnya apa? Perang opini. Perang opini. Kita kan ngadepin yang begini yang ribet, Pak. Ustadz yang nyampe, bahasanya bagus, dengan kalimat yang lemah lembut, tapi ujung-ujungnya saya memang nggak mendukung kemana-mana. Saya nggak kemana-mana, nyari aman. Ya, nah itu kita perlu hati-hati juga, ya, karena kamuflase sekarang ini terjadi. Dan itu bagian dari propaganda-propaganda yang terus digulirkan. Kalau dalam istilah Al-Quran, ya, saya sering sampaikan, zukhrufal qawli ghurur. Satu perkataan yang tampak terlihat indah, dikemas dengan baik, dengan media, bahkan disetting sedemikian rupa, dia berbicara dengan lemah lembut, ujung-ujungnya bukan bikin pencerahan, tapi bikin kita bingung. Betul? Ini yang terjadi. Karena setan main di situ. Nampak terlihat bagus, tapi ujung-ujungnya bangke. Inilah Allah yang menghadapi kondisi akhir zaman ini berat ya. Kita juga mesti banyak-banyak istighfar, jangan sampai pengaruh-pengaruh yang tadi di zukhrufal qawli sampai kepada kita dan anak kita. Mudah-mudahan Allah jaga. Terus gelorakan semangat menasehati, karena bagian daripada meningkatkan imannya. Hadis selanjutnya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi kama yuhibbu li nafsihi, kata Rasulullah. Tidak dikatakan orang itu sempurna iman di antara kita sehingga dia mencintai saudaranya seperti mencintai diri kita sendiri. Salah satu bukti kita cinta kepada saudara kita adalah saling berbagi nasihat dan saling mengingatkan. Ini bagian dari amar ma'ruf nahi munkar yang kalau kita jalani, insya Allah proses kemaslahatan dan perbaikan umat ini akan terus berjalan. Sekali lagi, kezaliman berjalan terjadi bukan karena orang jahat, tapi karena diamnya orang-orang yang baik. Ingat dulu ada satu kisah di mana satu kampung ada orang yang soleh, ahli ibadah, taat ibadah, puasanya rajin, sedekahnya rajin. Tapi ketika melihat kemungkaran, dia berdiam diri. Maka ketika kaum itu diazab, satu kampung itu diazab, malaikat Jibril kemudian minta kepada Allah, ya Rabb, ini ada orang soleh ya Rabb, ini ada orang ahli ibadah ya Rabb, siang malam zikir, siang puasa, sedekahnya rajin ya Rabb. Apa kata Allah? Mulai azabku dari tempat orang itu. Kenapa? Karena dia asik, begitu asik dengan ibadahnya, begitu asik dengan puasanya, tapi dia tidak pernah bergeming ketika melihat kemungkaran di sekelilingnya. Berat, Pak. Jadi orang soleh nggak bisa jadi orang soleh sendirian. Kita mesti berbagi dengan kesolehan kita. Ya. Baik para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, itu saya yang bisa sampaikan. Silakan sesi tanya jawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi menyinggung masalah salam, Pak Ustaz. Salam adalah sapaan kita muslim yang ditujukan kepada seseorang, Pak Ustaz. Nah, saya menanyakan di sini masalah
dalam hukum Islam sebagai penuntunnya salam Ustaz. Nah, di sini saya bagaimana memaknai Ustaz bahwa salam itu ditujukan kepada siapa ketika kita selesai sholat. Assalamualaikum kita itu Ustaz. Karena kalau kita salah sendiri kan, karena kita kan ada orang itu. Yang kedua di masjid ini ada jemaah kita dari Mesir Ustaz. Mesir. Nah, saya sebutkan dengan beliau dan sering kirim pesan WA-an. Dia kalau menyapa itu dengan Assalamualaikum. Mungkin apakah tidak memaknai bahasa Indonesia, tapi benar Pak ini Pak Ustaz. Dan kalau salam itu salah, apakah perlu dijawab Pak Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. Ketika kita mengucapkan salam, ya, di sini muatannya sebetulnya yang seperti Bapak bilang tadi, apalagi kalau dalam konteks sholat kan, ya, sholat sendiri misalnya. Yang pada intinya sebetulnya salam tersebut adalah kita sampaikan untuk seluruh makhluk sebetulnya, bukan hanya tertuju kepada seseorang. Ya. Bapak, maaf, pernah kan ke satu tempat yang angker? Pernah ya? Rumah kosong. Apa yang Bapak ucapkan? Assalamualaikum. Padahal kan ada orang. Ucapin salam ke siapa ya? Ucapin salam ke siapa Pak? Ada makhluk di situ, betul nggak? Yang nggak kelihatan. Syayatinal jin. Meskipun jin di situ mungkin ada jin yang kafir, ya udah kita ucapin salam kan. Ya, intinya kita sampaikan salam Assalamualaikum. Ya. Bahkan dulu kan ada cerita ketika orang kafir membalas Assalamualaikum, Rasulullah jawab wa'alaik kan begitu. Ya. Racun buat kalian dan kamu juga begitu. Nah, dibalas gitu aja nggak usah pakai debat. Assalamualaikum wa'alaikum begitu. Nah, ketika kita mengucapkan salam, kita berada di posisi apa Pak? Menyampaikan salam untuk seluruh makhluk Allah. Termasuk tadi ucapin salam dulu. Ya kalau kita mah bahkan kalau kencing di pinggir jalan kan permisi dulu ya, pamit ini. Anak kambing mau kencing gitu. Anak kambing mau kencing. Izin dulu, takut ada jin atau nggak takut semut lagi musyawarah di situ kan kita kencing kan begitu. Iya kan? Kalau udah ngucapin salam paling kita udah ngetok pintu. Datang ke rumah yang angker, rumah nggak ada penghuninya udah sekian tahun kita ngucapin salam. Ya siapa yang ada di situ kan gitu. Nah ini logika kita mengucapkan salam, jangan hanya kita lihat yang konkret. Apalagi ketika salam, baca salamnya sendiri, sholat tahajud. Ya kita lihat sebelah kanan kita ada jin apa enggak ya? Assalamualaikum. Sebelah kiri ada jin. Ya Pak. Jadi umum saja Pak. Nah, makanya ada ulama istimbat ketika salam itu kemudian bersalaman gitu Pak. Karena kanan kiri kita ada saudara kita. Assalamualaikum. Cuma jangan mentang-mentang assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sholat belum salam selesai udah salaman. Selesaikan dulu salamnya. Ya orang kan kalau udah salam mau ngapain juga boleh Pak, bener kan? Mau kabur boleh nggak? Boleh, ada urusan. Megang HP? Boleh. Udah selesai salam, ngapa dipermasalahin orang yang selesai salam-salaman? Assalamualaikum, salam. Udah itu yang terbaik karena kita mengucapkan salam. Jadi itu ya. Niatkan salam, afsus salam untuk seluruh makhluk Allah. Kita kan nggak tahu ada hewan yang mendoakan kita. Cuman mereka nggak terang-terangan ngomong sama kita. Mereka tuh bertasbih. Hewan-hewan itu bertasbih. Bahkan semut pun bertasbih. Ya. Lagi main sama semut. Assalamualaikum semut. Ya nggak apa-apa. Assalamualaikum. Boleh kan? Iya boleh. Kalian ini semut soleh kan didoain sama dia. Kemudian terkait dengan kalimat. Ada semut soleh Pak. Itu saking baik sangkanya kita sama makhluk Allah Pak. Ya karena bagaimanapun makhluk Allah itu perlu kita sebut husnuzon kecuali sejenis harimau sama singa itu lebih banyak suzonnya kita ya. Tapi kalau makhluk yang semut itu kan makhluk yang lemah Pak. Kita berbaik sangka. Kemudian terkait dengan redaksi kalimat, saya juga sering Pak, saya punya teman Arab, dia itu bingung Pak. Mau nulis salam dengan versi kita kan bahasanya bukan bahasa dia. Kalau bahasa Arab kan jelas ya, alif lam sin lam alif kan gitu, assalamualaikum. Sehingga dia ngucapin salam alaikum kan gitu. Itu sebetulnya lagi bingung tuh.
Iya. Akhirnya saya bilang, udah aja bahasa Arab aja. Gak usah pakai bahasa berbau Indonesia atau Inggris. Bahasa Arab saya ngerti, saya bilang. Assalamualaikum ya Mahmud gitu. Nama kita Mahmud gitu, saya Mahmud. Tapi kita kan tahu maksudnya Pak, kan ke situ. Jadi anggaplah itu bagian dari dinamika berbahasa dari masing-masing negara. Termasuk kan sering sekali permasalahan ya. Ucapin salam jangan ASS gitu. Askom misalnya. Sebetulnya kalau saya sih ngapain sih jadi permasalahannya? Itu kan bahasa gaul, bahasa tradisi, ya kan? Semua orang tahu askom itu apa artinya kan gitu kan? Assalamualaikum. Memang kalau dikait-kaitkan ya ada aja. As itu artinya pantat lah apa segala macam. Tapi kan bukan itu maksudnya. Tolong dong bijaksana dikit gitu kan. Apa dikit-dikit dibilang sampai kayak gitu masalah ini kan masalah pergaulan biasa ya Pak ya. Ucapin salam terus apalagi Pak yang kemarin diperdebatin itu assalamualaikum as gitu kan terus asko apa segala macam. Udahlah capek ya ngomong ini kayak gitu. Kayaknya semua diributin gitu. Nah, inilah kadang-kadang kritis yang kebablasan. Jadi sekali lagi masalah konteks bahasa itu memang masing-masing negara berbeda. Kita saling memaklumi saja. Baik. Ada lagi Pak? Lanjutin kemarin aja. Yang Palestina. Kenapa istri lagi? Kalau kita bahas lagi nih, belum tuntas. jangan Pak, Bapak udah itu kurang istri kan kemana? Jangan-jangan udah punya referensi lah. Kasih-kasih dong kabar begini. Memang benar Pak, sekarang lagi kondisi begini. Orang Arab perlu dan orang Palestina itu termasuk menghibur sama orang kita. Kalau Bapak punya kemampuan, saya sarankan nikahilah mereka. Saya sarankan ya. Tapi Bapak sama punya kemampuan. Saya belum mampu terserah. Ustaz, Ya. masalahnya yang mau itu kita wanitanya mau nggak? Tapi insya Allah Pak, karena mahabbah dasarnya ada, ya orang Arab itu dia nggak jauh beda. Kita pernah dengar viral ya orang Bali ya, yang jago main selancar itu dikebutin sama cewek-cewek dari luar negeri kan. Ya kalau kita tampang demam Pak, ya kan? Berarti apa? Nah ini yang disebut dengan kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional. Ada beberapa wanita itu senang Pak dengan kategori orang yang punya kecerdasan emosional, bukan cuma intelektual aja, ya kan? Yang begitu-gitu kan ya karena dia ternyata memang mengayomi perempuan sehingga mereka senang kan gitu. Termasuk wanita Arab itu ada mereka yang senang sama orang Asia. Kenapa? Karena karakter orang kita dengan orang Arab berbeda. Sama halnya ketika seorang laki-laki Arab mencari wanita perempuan Indonesia. Saya sering Pak dapat telepon, "Mahmud, cariin saya dong istri orang Indonesia," gitu. Ini contoh kecil ya. Ya kalau yang namanya itu kan masalah yang sifatnya personal ya. Cuma saya lihat ya di mata mereka wanita Indonesia itu ternyata punya kelebihan Pak. Salah satunya apa? Wanita Indonesia itu patuh nurut sama suami. Beda dengan wanita Arab. Wanita Arab kalau manggil suami panggil nama Pak. Ahmad, ya Ta'ala Ahmad gitu. Bisa bongkar juga. Begitu Pak orang Arab. Nah kalau kita kan manggil suami, istri misalnya, "Abang, apa kabar Bang?" Ya, "Abang Deka," kan begitu. Ada bahasa. Abang Deka. Saya nemuin sampai dia bilang anak gak mau nikah sampai tua Mahmud kalau ente nggak cari orang Indonesia. Saya bilang kalau ente mau cari Indonesia datang ke Indonesia bawa duit yang banyak. Dan bawa cari gitu. Iya kan gitu ya. Bawa duit yang banyak, bawa dolar yang banyak kemari beli rumah di Indonesia. Tinggal gampang saya bilang oleh Indonesia mah dikasih satu rumah juga insya Allah dapat. Betul kan? Ya kan kita nggak mau jadi fitnah. Jangan sampai tetangga kita nikah sama orang Arab hidupnya belangsang. Betul Pak? Kita ngangkat juga nikahin boleh siapin rumah di mana kan begitu. Jadi kita karena ada kejadian dulu sampai dia bangga sama ada seorang ibu dia pernah belajar di Amerika berjumpa dengan dosen ya, profesor di orang Mesir. Allah takdirkan menikah Pak. Ya, karena ada kecocokan. Saya datang ke rumahnya.
Pas ke rumahnya saya kaget, melihat anak-anaknya udah gede-gede Pak, udah usia 20 sampai 25 tahun. Orang Arab, muka Arab asli. Pas keluar pada pakai sarungan Pak, ketemu sama saya cium tangan. Saya bilang, dalam hati saya, lu Indonesia amat. Padahal bapaknya orang Mesir. Saya ketemu Bu, ibu telah berhasil ya, membentuk karakter orang Mesir menjadi orang Indonesia. Terusin. Ini ada tambahan informasi kali-kali aja yang berminat. Jadi dari kedutaan Palestina itu merilis kalau kita mau mengadopsi anak sama istri begitu ada paketnya Ustaz. Jadi kalau untuk anak sama istri 12 juta. Kalau anak tua sama istri di diskon 1 juta. Mantap banget itu. 17 juta. Diskon lagi, aduh. Ini ada resmi kan? Resmi. Ada resmi. Nah, tapi yang jadi pertanyaan sekarang gitu kan, rata-rata kita tuh ya kalau waktu pacaran sama istri dulu, waktu masih pacaran dia kucing. Iya. Kalau udah kawin jadi macan. Harus jadi macan yang istiqomah. Ada istri model apapun. Dulu udah kucing Ustaz. Kerasnya ada. Dulu kucing. Jangan cuma Macetnya. kecantikannya, dia memang memperbaiki keturunan kalau nikah sama mereka. Cuma kan kalau ada ketidakcocokan juga ya itu tadi macannya tetap harus kuat. Saya ingat dulu di cerita panjang nih. Ada dosen di UIN, rektor sekarang Ibu Nabila Lubis ya. Pernah dengar nama itu, dan anaknya itu Ustaz Sobri Lubis termasuk, dan sekarang dia di rektor Bu Hamani Lubis. Itu pernah ada satu cerita. Pak Lubis ini untuk menentukan istrinya ini perlu proses Pak. Jadi orang Mesir yang dia dapat istrinya ini keturunan kiai di sana lah, syekh besar di sana yang alim, pintar. Tapi ada satu cerita, Pak Lubis ini di Medan ini dia berusaha untuk menundukkan Ibu Nabila ini ekstra gitu. Iya kan, karakter kan masing-masing bangsa beda, tapi alhamdulillah berhasil gitu. Ketika dia berhasil, kemudian istrinya aktivis di akademis dan sampai sekarang aktif anak-anaknya juga, itu contoh kecil saja. Artinya siapapun istri kita dari bangsa apapun ya tetap power kita harus kuat, baik sisi materi ataupun ruhiyah kan gitu ya. Kalau sisi materi kuat, ruhiyah nggak kuat jatuh juga. Kenapa? Kalau kita pas nggak punya duit menghilangkan, masa mau pisah kan gitu. Ya, gitu. Jadi ruhiyah sama materi, ruhiyah dan maliyahnya harus mantap. Ini kalau mau melangkah ke situ ya, saya sarankan begitu. Bukan saya ini lima teori. Jadi kalau memang ada peluang itu, silakan ya. Dikit lagi. Niat sedekah ya Pak. Gado-gado Palestina. Gado-gado. Mudah-mudahan Allah kasih kemudahan. Amin. Amin. Belum diskon ya? Diskon. Pak, di-share ke saya nanti. Diskon. Belum diskon. Kalau ngambil buat diskon 20%. Udah ya. Saya karena hari ini ada acara dikir, saya persingkat. Terima kasih udah berikan pertanyaan-pertanyaan yang menggelitik. Mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang manfaat. Dan tentunya pembahasan tentang nasihat ini akan kita jadikan motivasi untuk terus melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Mari istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, 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 wa atubu ilaih. Taubatan nasuha, taubatan nasuha, taubatan nasuha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma kuntu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
وأنت الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عمل لا يرفع ومن دعاء لا يسمع. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وطول العمر في طاعة الله والموت على دين الإسلام والإيمان إلى محنة والامتحان بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. كفارة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.